Umat yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita kembali Tuhan beri kita kesempatan untuk menikmati hari kehidupan yang Tuhan berikan. Oleh karenanya sebelum kita mengawali segenap aktivitas, kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus untuk pemberitaan firman yang adalah pedoman langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemilik kehidupan kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri. Kesempatan ini adalah kesempatan yang baik dan luar biasa yang datang daripada Tuhan, supaya kami hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami sungguh memohon firman-Mu menjadi pedoman langkah kehidupan kami, dan firman-Mu sungguh menguatkan kami, sehingga kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukannya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berdasarkan Sabda Bina Umat, terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai dengan 14. Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-9 saja, yang menyatakan, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Umat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tapi juga melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan, ada istilah peraturan dibuat untuk dilanggar. Seringkali ketika seseorang mendengar himbauan, peraturan, ketetapan, ada kalanya dilanggar. Mungkin merasa tidak masalah kalau dilanggar sesekali, atau coba-coba, atau tidak ada yang lihat maka dilanggar. Contohnya, ya ketika sudah ada lambang dilarang berhenti, tetap kita berhenti, bahkan parkir di sana untuk mereka yang punya kendaraan. Sudah diarahkan harus pakai helm, tapi ternyata tidak pakai helm. Atau berkaitan dengan pergumulan kita pada saat ini ketika virus COVID-19 itu tersebar luas, maka ada himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan protokol-protokol kesehatan. Tapi ya cukup sulit juga untuk dilakukan. Kita lihat di banyak berita saat ini, banyak orang tampaknya lupa setelah masa PSBB dilonggarkan, mereka lupa menjalankan protokol kesehatan. Mereka tampak pura-pura tidak mendengar himbauan pemerintah, sehingga tetap berkerumun, tetap berkumpul di satu tempat yang padat, lalu tidak bisa menjaga jarak, sulit pakai masker, dengan alasan kami sudah bosan di dalam rumah, kami tidak biasa pakai masker, kalau jaga jarak itu bukan budaya kami. Umat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengabaikan himbauan dan peraturan, maka konsekuensinya jelas, yaitu ketidakteraturan, kekacauan. Ya, pastinya mendatangkan kesulitan. Dari bagian firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana Gideon sebagai
orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi pahlawan yang gagah berani, yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi pembela bagi bangsa Israel dari tekanan bangsa Midian. Ia tidak hanya menjadi pribadi yang mendengarkan perintah Tuhan, tapi dia sungguh melakukannya. Dalam bacaan ini, kalau kita baca dari seluruh bagian ayat 1 sampai 14, saya harap Bapak Ibu membacanya, bahwa ketika Tuhan memanggil dia dan mengutusnya untuk berperang maju, dia diminta untuk memilih orang-orang yang ikut dengannya berperang. Awalnya 30.000, lalu akhirnya terjadi pemilihan lagi. Ketika Tuhan katakan itu terlalu banyak, dikurangi sesuai dengan kehendak Tuhan, maka terpilihlah 300 orang. Dan dari 300 orang itu tidak hanya sekadar dikumpulkan, tetapi ada perintah dari Tuhan ketika pada malam hari. Dalam bacaan kita, Tuhan berfirman, bangunlah dan turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Dan apa yang dilakukan oleh Gideon dalam pembacaan kita selanjutnya adalah dia mendengar perintah Tuhan dan dia melakukannya dengan taat. Umat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Seringkali kita mendengar apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, seperti yang sering saya ucapkan, hendaklah kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Apakah ketika kita mendengarkan ketetapan-ketetapan Tuhan yang senantiasa diberitakan, apakah itu setiap hari, setiap ibadah keluarga, setiap ibadah pelkat, ibadah minggu, apakah kita mendengarkan dan juga melakukannya? Atau sebaliknya, kita hanya mendengar, tapi ketika ibadah itu selesai, lalu kita lupa melakukannya. Gideon dalam bacaan firman Tuhan ini mengajarkan bagi kita bahwa sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita diminta untuk tidak hanya mendengar, tetapi kita patuh melakukan seturut dengan perintahnya, supaya hidup kita mengalami pembaruan, supaya hidup kita mengalami satu perubahan sikap, karakter yang semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi jika kita bersikap mengabaikan firman Tuhan, maka tentu kita pun akan mengalami kesulitan tersendiri. Firman Tuhan ditetapkan oleh Tuhan sendiri, dinyatakan supaya kita hidup di dalam keteraturan, supaya kita hidup di dalam jalan yang benar. Jika kita mengabaikannya, maka yang dikatakan oleh firman Tuhan juga, mungkin kita berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita tidak berjalan
lurus dalam kehendak Tuhan. Dan konsekuensinya adalah kesulitan, tantangan yang mungkin berat bagi kita. Dalam kondisi pergumulan yang kita alami saat ini, firman Tuhan ini juga mengingatkan agar kita mau dengar dan patuh terhadap himbauan yang pemerintah sampaikan. Sederhana, menggunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun, lalu tidak keluar jika tak perlu, jika tak mendesak. Agar proses penyebaran COVID-19 ini dapat segera ditanggulangi. Dan ini adalah kerja kita bersama. Bukan hanya 1-2 orang. Bukan hanya 1-2 keluarga. Tapi setiap pribadi. Kita harus terus membiasakan hal ini. Sebab jika nanti peribadahan dibuka dan kita dapat melaksanakan ibadah di gedung gereja kembali, maka protokol-protokol ini tetap akan dilaksanakan. Oleh karenanya, mari kita membiasakan diri, mendengar dan melakukan. Patuh terhadap arahan yang telah diberikan oleh pemerintah. Supaya kita pun menerima kenyamanan, ketenangan, dijauhkan dari proses penyebaran COVID itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Gideon. Jangan hanya mendengar, tapi mari kita menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan, kebenarannya, agar hidupmu diberkati Tuhan. Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya.